bisa mengompakkan kembali pada para alumni Romo Kiai Haji Abdul Hanan Maksum dan dapat menyambung tali silaturahmi kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tercurahkan dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita setiap hari dan setiap hari tambah mahabbah, tambah cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mawon ya, ini solo sensian mana ya, langsung lah. Acara pertama sambutan dari tuan rumah, cara kedua sambutan dari sesepuh, yang ketiga sambutan pengurus, keempat pembacaan manhaj rumah. Sumawon yang acara yang pertama sambutan dari Sohibul Bait dan rumah bilang lagi akan disampaikan oleh Kang Basir, padanya kami persilakan. Bukan Yatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal ihsan wa hadana bi dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Ali ya Fattah ya Ali, iftah lana qulubana futuhal arifin. Kepada rekan-rekan alumni beserta simpatisan Pondok Pesantren Kewagean dari berbagai angkatan, baik yang senior ataupun yang sampai saat ini masih pesantren, yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terlebih dahulu mari kita aturkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita dalam satu majelis yang telah menyatukan kita dari berbagai macam desa, berbagai macam kecamatan, berbagai macam kabupaten, diikat dengan kecintaan kita kepada Pondok Pesantren Kewagean, diikat dengan Manaqibul Jawahirul Ma'ani. Itu semua adalah atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan alam Murabbir ruhina zahiran wa batinan ila yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak tahu rupanya seperti apa, walaupun kita tak sejaman, tapi insya Allah sampai akhir hayat kita akan memegang ajaran, dan kita selalu insya Allah akan memenuhi kewajiban kita sebagai umatnya untuk mengikuti ajarannya serta memperbanyak membaca sholawat kepadanya, dengan harapan kita
nanti di yaumul kiamah bisa berkumpul, bisa bersama-sama dengan majelis beliau. Amin Allahumma amin. Sebelumnya terlebih dahulu saya perkenalkan diri, karena memang tidak bisa dipungkiri kita itu dari periode-periode yang tidak sama. Dari mungkin ketika saya di sini, ketika saya di Kewagian, ada yang sudah keluar, ataupun ketika saya sudah di Kewagian baru ada yang masuk, sehingga di antara kita tidak ada yang mengenalnya. Saya, nama lengkap saya Ahyadin. Saya itu masuk di Kewagian sekitar tahun 2002, awal 2002 sampai akhir 2004. Kebetulan di situ masih sempat bertemu dengan almarhum Kang Asror, Allahumma yarham. Bertemu juga dengan Abdullah yang senior pada waktu itu. Terus juga yang Kori itu yang dari itu yang dari Cirebon tuh, bukan. Kang Saiful Bahri. Masya Allah. Kang Saiful Bahri. Terus juga yang pada waktu itu juga dengan Ubed Kuningan. Kang Ubed, kebetulan beliau juga teman saya waktu di Kebon Jambu. Walau bagaimana saya juga pernah di Kebon Jambu itu ikut MTA karena saya itu pada waktu itu domisilinya di Penjalin, di Kang Hashim atau Ki Syaroji, Ki Syaroji di Kafuan di Syakban di Penjalin pesantren. Saya tiap hari kalau madrasah di situ di Kebon Jambu pada zamannya Kang Aban, pada zaman Kang Aban. Saya atas nama tuan rumah merasa sangat senang sekali, merasa bangga sekali untuk menjadi tuan rumah, karena ini adalah merupakan suatu momen yang sangat berharga bagi saya, karena bisa dikunjungi, bisa menjadi tempat dari para alim lah ya, para senior ataupun para masyayikh. Karena ini adalah merupakan suatu anugerah bagi saya, dan sekaligus permintaan saya, minta doanya agar khusus tempat ini, baik masjidnya, baik taklim ataupun madrasah Sulaiman ini, mudah-mudahan selalu membawa berkah fid dunya wal dunya wal akhirah. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Kabupaten Subang, khususnya yang sudah ikut berpartisipasi membantu, karena di Subang ini kan terus terang saja tidak dipikul satu orang. Kita gotong royong semampunya, kita bersama-sama bahu membahu, ya sebisa-bisanya lah bisa membantu. Ini merupakan suatu kerjasama yang sangat baik dan perlu ditingkatkan. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Purwakarta yang sudah bisa hadir di sini. Mudah-mudahan ini menjadi awal untuk ditindaklanjuti ke depannya. Yang terakhir dari kami, apabila banyak kekurangan baik tempat, sambutan serta hidangan dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin inilah kemampuan kami. Dan akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan dari Shahibul Bait tuan rumah Kang Ahyadin. Kaulaturaken matur suwun sehingga atas perkenalan, dan semoga bisa nambah kenal. Barangkali batur-batur sing Cirebon sing Indramayu bukan mampir orang nolak ngopi kang ya. Parek sebature lah malu enggak.
sebelum sambutan dari pengurus pusat, iki mau rencana Pak Am sambutan sesepuh. Iki Pak Ame mau ya Pak izin wonten sing yang ninggal kan terbakar tokoh masyarakat sibuk. Kira iki pangapunten kula nyuwun sambutan dari sesepuh sepatah atau dua kata kepada Kang Sohibi, kami persilakan. Ada sesepuh lah, Mbak sepuh. Sepuh juga anak kabeh jajane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Sambutane jare Kang MC ne gue pantes-pantes sih. Sebabnya durung sepuh. Pantes-pantes. Yang saya hormati tuan rumah Sahibul Bait, yang saya hormati seluruh alumni Pondok Pesantren Kebahagiaan dan juga hadirin. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di satu majlis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh sahabat, tabi'in, tabi'at, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Seluruh alumni, para alim, para masyayikh yang kula hormati, terkusuwun semua telah hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi khususnya kami yang di Subang yang sampai saat ini mungkin masih belum bisa semua bersatu khususnya dalam kegiatan pembacaan manaqib Jawahirul Ma'ani ini. Mudah-mudahan pada waktu awal pertama kami di Subang dikunjungi, alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini bulanan pembacaan Jawahirul Ma'ani, namun belum semua satu Subang ini belum berjalan. Mudah-mudahan yang kedua dikunjungi oleh semua sahabat alumni ini, Jam'iyah Jawahirul Ma'ani di Subang bisa berjalan. Itu harapan kami. Maka dari itu kami memohon doa kepada semua sahabat alumni kebahagiaan ini, mudah-mudahan dengan kedatangan di Subang yang kedua, Jam'iyah di Subang bisa berjalan di semua kecamatan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari kita sama sepuh. Semoga dapat memotivasi kita semangat semua. Amin Allahumma amin. Sambutan yang terakhir dari pengurus pusat Jam'iyah El Kawaki Jawa Barat yang akan disampaikan oleh Kang Hasan Rahmat. Padanya dipersilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana futuhal arifin rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la
quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para senior, rekan-rekan alumni dari lintas generasi, khususipun kepada Sohibul Bait Kak Yatin, mudah-mudahan diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pun kepada kita semua, mudah-mudahan kita semua masih diberi kesehatan. Yang pertama, terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semuanya saja, rekan-rekan alumni dari lintas generasi yang lama maupun yang sepuh maupun yang muda, khususnya kepada tuan rumah Kang Yatin. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang telah bersedia menjadi Sohibul Bait dalam acara rutinan bulanan ini yang diisi dengan pembacaan manaqib Jawahirul Ma'ani. Kemudian yang kedua, sedikit saya ceritakan asal usul atau latar belakang kenapa diadakan jamiahan bulanan. Karena pada mulanya sekitar tahun 2014 itu, waktu saya masih di pondok. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, barangkali ada yang belum kenal. Tak kenal maka tesan. Katanya tak kenal maka tak cinta. Wow. Tak cinta maka tak sayang. Nah, semakin sayang ya semakin larut dalam apa ya? Semakin dalam. Nama saya Hasan Rohmat dari Cirebon. Masuk ke Kewakian tahun 2012, keluar tahun 2014. Sebelum Boyong itu kemudian kami ada usulan dari teman kami, salah satu teman kami yang masih di pondok pada waktu itu, untuk mengadakan acara halal bihalal. Jadi ingin seperti daerah-daerah yang lain pada mulanya, seperti Blitar, kemudian Malang, kemudian Kediri, Madura, itu sudah berjalan pada waktu itu. Nah, kemudian kami rencanakan dan itu pada bulan Mulud. Terus alhamdulillah bisa direalisasikan pada bulan Syawalnya. Nah, dalam kurun waktu yang singkat sekitar 6 bulanan itu kemudian kami merencanakan untuk mengadakan acara halal bihalal, dan itu pada waktu itu ya seadanya. Dan kami rencananya mengundang Romo Yai, kemudian ya alhamdulillah yang datang adalah Gus Miftah. Itu waktu pertama kali, tempatnya di Pondok Kebun Jambu. Dan kemudian tahun kedepannya itu juga masih di Kebun Jambu. Kemudian masih Gus Miftah yang datang. Kemudian kata Gus Miftah supaya tidak terlalu cepat, diadakannya 2 tahun sekali saja. Akhirnya kami mengadakan 2 tahun kemudian setelah acara yang kedua. Dan alhamdulillah pada 2 tahun kemudian, tempatnya masih di Kebun Jambu pada waktu itu. Alhamdulillah tahun 2017 itu alhamdulillah Romo Yai rawuh, dan alhamdulillah memberikan wejangan-wejangan yang bisa kita dijadikan sebagai pelajaran. Nah, setelah itu sebelum tahun 2017 itu kami, karena pada waktu itu yang menjadi panitia adalah alumni-alumni yang masih awal-awal, yang masih muda-muda, kemudian ada yang usulan untuk mengadakan jamiahan saja setiap bulan. Jadi tujuannya jamiah setiap bulan ini adalah termotivasi dari acara halal bihalal itu. Karena acara halal bihalal ini waktunya itu kan biasa tanggal 13 Syawal. Dan ini waktu tanggal 13 Syawal itu ditentukan langsung oleh Romo Yai. Jadi sudah terjadwal dari Romo Yai tanggal 13 itu acara halal bihalalnya di Jawa Barat. Dan ini memang ruang lingkupnya Jawa Barat, termasuk Banten juga awal-awalnya, tapi sekarang Banten sudah seperti memisahkan diri karena kemarin sudah mengadakan sendiri. Dan itu pun disambung dengan usulan dari Gus Miftah, katanya kalau Banten mah masing-masing saja.
karena terlalu jauh. Kalau misalnya acaranya di Cirebon atau di Indramayu atau di Kuningan itu dari Banten terlalu jauh. Jadi ya sesuai dengan provinsinya saja. Jadi Banten ini kan sudah menjadi provinsi sendiri, Jawa Barat juga ya provinsi sendiri. Jadi akhirnya untuk acara halal bihalal ini kita adakan ya se-Jawa Barat. Nah, karena termotivasi dari acara halal bihalal itu, kami mengadakan acara manakiban tiap bulan. Dan awalnya memang sekitar Cirebonan saja dan tempatnya berpindah-pindah. Nah, tujuannya untuk mengikat alumni-alumni baik yang lama maupun yang baru. Karena kami kan tidak tahu alumni-alumni yang lama, sehingga kami untuk acara bulanan mencari alumni-alumni yang lama, kemudian sowan, kemudian diminta untuk mengadakan acara rutinan, begitu dan seterusnya lah. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan, masih bisa diistiqomahkan, yang mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Itu latar belakang kenapa diadakan acara rutinan bulanan ini. Dan mudah-mudahan acara bulanan ini menjadi ikatan tali silaturahmi kita dalam rangka karena ada istilah kalau kita sudah pulang dari pondok atau pulang dari pondok jangan sampai kita lepas dari guru kita. Nah, mungkin ini salah satu cara kami supaya kami tidak lepas. Jadi akhirnya kami mengikat para alumni supaya kita tetap sama-sama berpegang teguh gendolan yang sarungi kiai, supaya tidak lepas dengan acara seperti ini. Kita masih tetap dalam satu koridor, yaitu merujuk kepada guru-guru kita semua. Nah itu memang yang paling prinsip sih termotivasinya dari itu, karena setiap 2 tahun sekali selalu diadakan acara halal bihalal. Nah untuk mengikatnya supaya alumni-alumni yang lain itu tahu bahwa tiap 2 tahun sekali itu ada acara halal bihalal kewajiban se-Jawa Barat, itu dengan cara diadakan manakiban setiap bulan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terakhir mengadakan acara halal bihalal itu tahun 2019 yang bertempat di Majalengka di Baribis Pondok Pesantren Ariyat. Alhamdulillah tuan rumahnya juga dulu ya ini Gus Lukman ini alhamdulillah ikut. Kemudian seharusnya untuk mengadakan acara bihalal itu tahun 2021 Syawal kemarin seharusnya. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan, sampai sekarang juga masih belum jelas, akhirnya masih dipending entah sampai kapan. Tetapi kemudian dari teman-teman di sini, teman-teman yang dari Cirebon itu sementara menyepakati untuk acara halal bihalal ke depan masih ditunda. Itu kalau diadakan kemarin itu seharusnya acara halal bihalal itu di Tambi. Nah, tetapi karena kemarin itu tidak jadi, sehingga untuk mengisi kekosongan kami mengadakan acara yang sekedar pertemuan alumni biasa. Kebetulan Gus Barizi itu sedang berada di Cirebon, berada di rumah istrinya. Karena ada informasi itu, sehingga secara mendadak kami mengundang Gus Barizi untuk menghadiri acara yang pada waktu di Cengkok Indramayu. Nah, sebetulnya itu bukan acara halal bihalal, hanya silaturahmi biasa untuk mengisi kekosongan karena halal bihalalnya ditunda. Karena kebetulan ada Gus Barizi, kami secara mendadak 1 hari kami mengetahui ada Gus Barizi di Cirebon. Kemudian teman saya Kang Bari itu bersama Kang Aziz itu ke Arji Winangun untuk Gus Barizi dalam rangka mengundang Gus Barizi untuk datang ke acara silaturahmi. Jadi bahasanya bukan halal bihalal kemarin itu acaranya adalah silaturahmi alumni dan santri keluarga. Nah, untuk ke depan acara halal bihalal ini masih belum ditentukan, masih belum dipastikan kapan, karena kami melihat mendengar informasi dari pondok pesantren ini rupanya masih belum bisa pergi jauh-jauh, sehingga akhirnya
belum kami sepakati dan belum kami rembukan kembali untuk acara halal bihalal ke depan. Dan bisa dikatakan mungkin ke depan karena Romo Yai semakin sepuh dan mudah-mudahan kita doakan Romo Yai panjang umurnya. Nah, ada kemungkinan bisa jadi kalau Jawa Barat ingin mengadakan halal bihalal ini belum tentu nanti Romo Yai yang datang. Bisa jadi nanti Gusnya atau yang mewakilinya. Nah tentu jangan sampai kalaupun Romo Yai tidak bisa datang, kemudian diwakilkan oleh Gus-Gusnya, ini tentu jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk datang menghadiri acara halal bihalal. Itu yang kami harapkan dan seterusnya mudah-mudahan bisa tetap semangat untuk mengikuti perkumpulan acara alumni ini. Karena bagi kami ya sangat penting sekali. Nah, karena memang saya mendengar dan langsung dari Gus Barisi pada waktu itu ketika datang di Cangkok itu menceritakan bahwa di daerah Lampung juga ingin mengadakan acara halal bihalal, ingin langsung dihadiri oleh Romo Yai. Ini Gus Barisi agak gimana gitu. Bilangnya, gimana ya Abah sudah sepuh, kalau jauh-jauh gimana gitu. Nah, kami khawatir ke depan juga nanti di Jawa Barat tidak bisa dihadiri oleh Romo Yai. Nah, dan kami khawatir juga kalau misalnya di Jawa Barat ternyata tidak bisa dihadiri oleh Romo Yai, kemudian diwakilkan oleh Gusnya, dan khawatir nanti alumni-alumni kurang begitu semangat menghadiri acara halal bihalal. Tentu ini bukan kami yang harapkan, tapi tetap siapa saja yang datang yang penting adalah zuriyah dari Romo Yai, keluarga besar dari Romo Yai. Ketika yang mewakilinya itu tetap tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa menghadiri acara halal bihalal yang nanti akan kita rembukan bersama-sama. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan mewakili dari semuanya saja. Dan saya ini pengurus pusat ya bukan, entah gimana ya. Belum ada pelantikannya ya. Jadi hanya sekedar mewakili teman-teman semua tentang masalah halal bihalal. Itu saja sekedar informasi, sampai sekarang belum kami tentukan waktunya. Barangkali nanti dari Subang juga siap menjadi tuan rumah, oke. Siap. Dan nanti mungkin ada sedikit obrolan setelah pembacaan manaqib. Itu saja mungkin sedikit dari kami. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf datangnya agak kemalaman karena sedikit ada kendala kendaraan yang tadinya itu ada kemudian tidak ada, dan alhamdulillah ada lagi. Kemudian ada sedikit kendala di patrol itu macet ya. Mudah-mudahan tidak menjadi kendala yang berarti lah. Tapi alhamdulillah masih bisa berkumpul. Dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.